Banyak YouTuber yang bilang kalau mouse yang satu ini adalah mouse paling menarik di akhir tahun 2022. Dan karena gue bukan YouTuber yang dikirimin barang, makanya gue pikir kenapa gue nggak coba beli aja dan coba lihat pendapat gue apakah bener mouse ini beneran mouse paling underrated di akhir tahun 2022. Dan kalau misalkan kalian kesini dan udah lihat judulnya, mungkin kalian tahu bahwa gue kurang gitu puas lah ya sama mouse yang satu ini. Dan gue akan jelaskan secara ringkas dalam 3 poin kira-kira kenapa gue kurang suka sama mouse yang satu ini. Jadi ini namanya adalah Rexus Daxa R Mini. Kalau misalkan kalian nggak tahu inspirasi bentuknya datang dari mana, ada mouse yang punya bentuk mirip seperti ini, yaitu adalah Cooler Master MM720. Bedanya adalah mouse itu masih menggunakan kabel, tapi desainnya kurang lebih sama. Punya body desain yang bolong-bolong, punya desain ergonomik tapi bentuknya itu kecil, dan juga beratnya bisa dibilang lightweight atau ringan. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu apa sih yang bikin mouse ini berbeda, bedanya itu adalah kayak seakan-akan kalian punya mouse kecil dan mouse ergo, dan kalian pengen coba nikahin bersama, jadilah mouse ini. Bedanya yang ini wireless, kalau misalkan kita bandingin dari Cooler Master MM720. Keren kan? Masa gini loh, selain dari wirelessnya dan ada tambahan RGB yang menurut gue cukup banyak, gue ngeliat adanya improvement dari body yang satu ini. Istilahnya kayak salah satu hal yang gue gak suka adalah kliknya yang menurut gue itu gak enak untuk dipegang. Mungkin karena posisi fisik bodinya yang cukup tipis, sehingga kayak aktivasi kliknya sendiri tuh gak cukup pendek sama dari si mouse kliknya. Tapi gak tahu ya, gue ngerasa kayak di MM720 juga gak gitu enak, dan di sini juga sama gak enaknya gitu loh. Dan seperti yang gue lihat, ternyata dari semua YouTuber ada beberapa yang bisa nge-highlight, contohnya kayak Ocha, bahwa ternyata weight distributionnya itu ternyata nggak enteng bener-bener di tengah. Kalau misalkan ternyata diangkat, itu tuh berat ke samping. Lu lihat aja misalkan nih sambil gue angkat, coba angkat, ini gue nggak lebay-lebayin, emang beratnya tuh emang gitu. Beda kalau misalkan mouse lain gue angkat, itu beratnya memang sama gitu loh. Ini juga 304 gua sama. Yang ini bahkan walaupun ergo itu nggak begitu, cuman mouse ini doang yang kalau misalkan gua angkat titik di tengah persis itu manja ke depan. Makanya kenapa kalau misalkan pas gua bikin rasanya tuh kayak memang dia tuh di ujung banget. Kalau misalkan tangan kalian full ergo dan kalian kayak ngangkat tangan, fine aja sih. Tapi kalau misalkan kalian suka kayak ngangkat tangan, mungkin menurut gua rasanya akan sedikit terkacaukan gitu loh. Selain inovasi itu yang gua nggak suka, dia bikin sama persis, dia bikin pakai wireless, tapi bahkan nggak ada tempat untuk bisa naruh wirelessnya. Jadi gimana caranya gue menghindarkan untuk barang ini nggak hilang gitu loh. Istilahnya kan ini udah mouse compact gitu loh. Udah gitu, gue nggak ngelihat ini tuh ditaruh sebagai produk yang kompetitif buat si Rexus. Kalau misalkan kalian tahu, barang ini dijual seharga 779.000 dibanderol dengan mousepad. Jadi mungkin kalau kalian nggak beli yang versi bandrol, gue kemarin beli di Good Gaming Shop harganya 749.000. Dan kalian tahu gak sih harganya MM yang dari Cooler Master itu cuma 680.000, bahkan ada yang sampai 630.000. Mohon maaf, host ini kurang riset pasar. Harganya yang benar 720.000. Sekali lagi, mohon maaf. Jadi bisa dibilang ini barangnya harganya udah nggak sama dengan fitur value, ada RGB lebih banyak, dan ini wireless RGB, kalian juga dapat extra mouse fit juga. Oke kan? Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman ini adalah salah satu mouse Daxa yang paling mahal yang dijual sama mereka dari semua mouse lineup yang mereka udah keluarin. Artinya mouse ini harus punya nilai sesuatu yang artinya menarik daripada mouse sebelumnya, dan ya kemungkinan bakal disukai sama banyak orang. Tapi nyatanya setelah 6-7 orang bikin konten di YouTube selama kurang lebih seminggu, mouse-nya cuma laku kayak sekitar 20-30 biji. Dan ini adalah mouse termahal mereka. Maksud gue kalau misalkan Rexus mau naikin harga, kenapa harus sama mouse yang satu ini gitu. Dan kalau kita ngomongin soal, ya tapi Rexus kan mencoba memberikan inovasi desain yang lebih berbeda. Kalian tahu gak sih, 8 bulan yang lalu, Boardzy sempat nge-review dengan judul MM720 Wireless Clone dengan merek XE Titex. Ya, namanya ntar gue tulis di sini. Dan itu udah keluar 8 bulan yang lalu. Bedanya menggunakan sensor yang berbeda, lebih jelek daripada yang ini sensornya udah jauh lebih bagus. Dan harganya lebih mahal kalau di luar negeri, sekitar $80 kalau kalian pengen beli. Jadi kalau misalkan dibilang inovatif, enggak juga, karena ternyata udah ada yang bikin ini di 8 bulan yang lalu. Kenapa Rexus baru ngeluarin sekarang? Gue nggak tahu. Mungkin ganti sensor, mungkin ada perbedaan bentuk yang dia bikin, yang dimodifikasi dibandingkan dari yang OEM itu. Tapi gue nggak bisa jawab. Dan selain itu inovasinya nggak cuma berhenti di fisik,
Tapi di software juga, softwarenya selalu sama dengan desain yang seperti itu, cuman ada gambar mouse-nya supaya softwarenya beda. Bahkan softwarenya itu nggak unified, jadi kalau kalian udah beli barang Rexus dari zaman bahala, tetap harus install yang paling baru. Dan menurut gue itu agak ngeselin aja ya gitu. Jadi gimana ya, gue ngerasa mouse yang satu ini nggak memberikan gue ekspektasi yang cukup tinggi, karena mereka udah berani nagih sekitar hampir 800.000 buat sebuah mouse. Dan ini bukan mouse gaming ataupun mouse ergonomik, tapi di antara keduanya. Dan kalau kakak pengen beli mouse ergonomik yang bagus, ada jawabannya adalah MX Master 2S yang harganya udah sekitar 800.000. Dan kalau misalkan kakak pengen nyari yang fingertip, bentuknya tuh nggak gitu ergonomik, dan gue nggak yakin ini buat semua orang. Gini loh, kalau misalkan ini buat kalian adalah market kecil itu yang mencari ini tapi wireless, ya boleh aja. Tapi buat gue, untuk Rexus menentukan mouse ini sebagai mouse flagship terbaru dengan harga yang paling tinggi di lini mereka, gue punya pertanyaan aja gitu loh. Dan mouse-nya setelah gue pegang memang gak cocok sih buat tangan gue, karena bentuknya fingertip, tapi ya agak lucu gitu loh. Jadi istilahnya bisa dibilang untuk pemakaian yang cukup panjang gak terlalu nyaman lah, karena tangan gue gak exactly kecil gitu. Tapi kan ini cuman karena kebetulan tangan gue gede. Tapi dari keputusan untuk membuat produk, gue agak mempertanyakan kenapa Rexus dengan segala keputusannya di akhir tahun ngeluarin mouse ini dengan iming-iming mungkin bentuknya yang unik akan membuat orang tertarik untuk membeli mouse satu ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa mungkin share di kolom komentar, apakah ini cuma kekesalan gue pribadi, atau mungkin kalian punya insight tambahan kenapa Rexus melakukan hal tersebut. Karena menurut gue bukan langkah yang bagus ya, melihat Rexus tuh sebenarnya udah cukup laku ngejual mouse yang sebelumnya. Bahkan sama rilis kontrolnya yang lebih baru, itu lebih laku kontrolnya. Jadi ya mungkin coba deh kasih gue saran di bawah, apakah cuman gue yang paranoid, atau mungkin memang kenyataannya ada sesuatu yang mungkin gue skip dari Rexus yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen gue bahas satu produk yang menarik, mungkin bisa bantu kolom komentar, kasih tahu gue juga. Like, subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.